Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya ada dua nih Bapak Ibu. Yang pertama kekenyangan, yang kedua ngantuk. Saya ulang sekali lagi biar dapat keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur yang tidak pernah henti-hentinya kita ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang ke-11 Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah, mengayunkan tangan kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpangkat Habibullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu malam ini kita berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semenjak bangun tidur dan tertidur lagi, begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat pada malam hari ini masih Allah berikan kita kesehatan. Betapa banyak hari ini kita lihat saudara kita yang dulunya di bulan Rajab Sya'ban diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika masuk di bulan Ramadan Allah cabut nikmat kesehatannya. Sehingga apa yang terjadi ketika berada di rumah sakit dan terbaring di rumah sakit mendengarkan lantunan-lantunan dari masjid seluruh yang ada di lingkungannya, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, masuk ke sela-sela jendela mereka, masuk ke sela-sela jendela saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit, meneteskan air mata sehingga mereka merasakan kegaduhan hati mereka. Awalnya ingin mereka bersama dengan kita, tapi apalah daya, nikmat yang sudah Allah berikan Allah cabut, yaitu nikmat kesehatan. Kita doakan yang hari ini saudara kita yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah, yang masih sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita di malam 11 Ramadan ini. Coba kita bayangkan dan kita renungkan, maksimalkah kita selama 1 Ramadan sampai 11 Ramadan ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau sebaliknya, semakin di ujung kita semakin menurun ibadah kita? Ini harus kita sadari bahwa kita sama-sama
menghadirkan hati kita. Di semakin penghujung Ramadan kita hadirkan hati kita bahwa Ramadan ini sangat penting bagi kita. Sebagaimana kita mendapatkan surat penting dari sesuatu orang ataupun dari tempat yang lain yang kita anggap penting, ketika kita tidak menghadirkan undangan tersebut kita merasa rugi. Begitu juga Ramadan ini. Hadirkan hati kita bahwa Ramadan ini penting bagi kita. Bisa saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka kesempatan kita, sebagaimana yang diberikan Allah kesehatan kepada tubuh kita, kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, tentu di semakin penghujung Ramadan ini kita memperbanyak atau memperkuat sabar kita. Betapa banyak hari ini yang sudah dari awal Ramadan sampai 11 pemberian takjil keliling sehingga jalan begitu macet. Lalu ada yang tidak sabar dalam kondisi itu, sehingga di penghujung dia untuk berbuka puasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa? Karena menimbulkan amarahnya ketika macet dalam pembelian takjil. Ini kita dilatih Ramadan, mendidik kita untuk sabar. Sebagaimana kita melihat seorang suami sabar terhadap istrinya, Bapak Ibu. Ada ibu-ibu yang hobinya merepet. Tapi bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu jauh sana yang nggak nampak kelihatan, tapi terdengar di telinga. Ibu-ibu sini insya Allah udah dilatih Ramadan semakin baik, semakin baik. Ini ceritanya ibu-ibu yang jauh di sana yang nggak kelihatan, Bapak Ibu. Ada ibu-ibu yang hobinya merepet, ngomel sana ngomel sini. Ketika ada suaminya pulang dari tempat kerja, sampai ke rumah diomelin istrinya. Sampai tempat kerja ditekan atasan. Pulang lagi direpetin oleh istrinya. Bolak-balik sampai 5 hari. Terpikirlah oleh suaminya. Ketika pulang yang kelima, adalah sesuatu yang dibawa oleh suaminya. Ketika sampai di rumah direpetin juga lagi. Sampailah suaminya mengeluarkan gambar merah. Apa gambar merah itu, Pak? Duit. Ketika dia pulang membawa uang, istrinya mulai redam dia. Ini kalau sempat direpetin lari merah nih katanya. Mulai berkurang dia. Tak merepet lagi. Tapi suaminya berpikir, karena selama sepekan dia diomeli oleh istrinya. Ketika itu dibawanya lah, Dek, sini dulu, Dek. Kulihat semakin hari adik nih lihatnya mata abang pun berkunang-kunang lihatnya gitu. Terakhir berpikir suaminya, ayolah Dek kita pergi suatu tempat, kayaknya enggak di rumah ini merasakan, tidak merasakan kenyamanan, ini kita keluar dulu. Diajaklah oleh suaminya, istrinya keluar. Kemana bang? Ayo ayolah katanya. Dibawalah suatu tempat yang ada namanya kuning-kuning. Kuning-kuning ini emas maksudnya. Kalau ada istri dikasih emas tuh senang deh Pak. Kata suaminya, Dek, ini ada toko emas, pilihlah yang mana Dek suka. Mau kalung, mau gelang, mau cincin, pilihlah. Rupanya istrinya memilih kalung. Oh, kalau udah bawa kalung, jalan atau tunduk gini aja Bu. Karena beratnya kan.
Lalu setelah dibeli, dibayarlah oleh suaminya. Ketika itu berpikir lagi suaminya, bagaimana ini hilang merepet nih. Terakhir diajaknya, "Dek, kalau sudah bayar, ayo kita berangkat lagi." "Kemana bang?" "Ayolah pokoknya, ada kita tempat yang indah pokoknya." Dibawalah ke suatu tempat, Bapak Ibu. Dibawa ke tempat ada sumur cincin yang dalamnya 14 meter dalamnya. Ketika dibawa, "Bang, kenapa dibawa ke sini? Ini kan banyak nyamuk," katanya. "Pokoknya tenang aja lah. Ini dah sampai sini, coba adek lihat dalam itu. Apa isinya?" "Tak ada bang, cuma air." Tiba-tiba diangkatnya istri, masuk ke dalam sumur, Bu. Udah masuk ke dalam sumur, lalu suaminya tetap santai di tepi sumur itu. Sambil ketika sudah santai itu di samping sumur, lalu keluarlah. Ada jin besar yang keluar dari sumur itu. Kaget suaminya. "Siapa kamu? Kok berani keluar?" "Aku jin penunggu sumur ini." "Kenapa keluar?" "Karena aku tidak tahan ada ibu-ibu merepet di dalam ini." Rupanya dunia jin dia tak tahan, Pak. Apalagi dunia kita nih. Tapi kan ibu-ibu sini, ibu-ibu jauh yang sana yang nggak kelihatan tapi terdengar sama kita. Ibu sini insya Allah baik ya Bu ya. Selama Ramadan ini dah dilatih ibu-ibu. Artinya apa? Seorang suami juga dilatih bagaimana kesabaran menghadap istri. Apalagi menghadap anak, keluarga. Itu dilatih, maka momentum Ramadan ini adalah melatih bagaimana kesabaran kita. Kesabaran lisan kita. Kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan. Maka inilah jalan kita bagaimana melatih diri kita untuk benar-benar menjadi orang-orang ketika keluar Ramadan la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tentu kita bagaimana mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Insyaallah kita termasuk golongannya. Amin. Insyaallah kita dipertemukan di dunia ini, ditemukan kita nanti di surga ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Maka ketakwaanlah menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu bagaimana keistiqomahan kita dalam melakukan rangkaian ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semangat di awal, ketika di penghujung tinggal pemain inti. Imam, makmum, Bilal. Ada 3 pemain inti. Mudah-mudahan yang di sini subhanallah keistiqomahan luar biasa Darul Ihsan. Apalagi saya ketika berada di sini rasanya sudah tidak ini saudara saya semua, karena saya dulu pernah bersaksi di sini tahun 2012. Bersaksi menikah maksudnya Bu. Bersaksi di sini, penentuan masjid ini menjadi saksi seumur hidup saya. Karena di sini tahun 2012 saya melakukan akad nikah. Masih ada lagi uas kita, Ustaz Abdul Sa'ad, jadi saksi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah istiqomah, maka pahamilah hidup kita ini. Hidup kita ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah tua. Kita yang sudah muda, remaja, nanti dewasa, dan bahkan sampai tua. Dan tua tidak akan pernah balik muda lagi. Betul Bapak? Betul Bu? Yang tua semakin tua, yang tua terus akan sampai ajalnya jemput Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi hidup pasti kita. Yang kedua hidup pasti kita adalah sakit. Nah, ini sebelum kita merasakan yang diberikan sakit oleh Allah,
sebagaimana tadi saudara kita yang terbaring di rumah sakit, maka inilah yang harus kita pahami, hidup pasti kita. Yang ketiga, hidup pasti kita, kullun nafsin za'iqatul maut. Yang setiap bernyawa pasti akan merasakan mati. Tapi kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput kita, dalam kondisi apa kita, dan dimanapun tempat kita, kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita maksimalkan kekuatan jiwa kita untuk beramal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kata Allah, kuntum khairu ummah, kita adalah umat yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita bayangkan Bapak Ibu, kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah kita yang sempurna, tubuh kita sempurna dari yang lain. Coba kita lihat monyet, bentuk mukanya, ya kalau berbentuk dengan kita akan lucu, bahkan akan diejek oleh orang-orang lain. Tetapi kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saatnya kita berikan takwa terbaik kita, karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Sebagaimana coba kita bayangkan, nikmat muka saja yang Allah berikan kepada kita, itu nikmat yang terbesar. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kita memiliki hidung. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lubang hidung satu, apa yang terjadi? Pasti lucu. Kita punya lubang hidung satu kan lucu. Selanjutnya coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lubang hidung kita dua, yang saat ini ke bawah sempurna, coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lubang hidung kita ke atas, maka setiap angin masuk debu, setiap gerimis hujan akan masuk ke hidung kita. Tapi Allah ciptakan ke bawah, begitu sempurnanya Allah menciptakan kita. Yang kedua, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gigi kita Bapak Ibu. Coba kita bayangkan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gigi kita yang di atas ke dalam, yang di bawah itu ke depan, apa yang terjadi? Praktekkanlah sama Bapak Ibu. Maka dia akan lucu dan tidak akan sempurna rasanya kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Kalau nikmat itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut, yang dari bawah ke depan agak 3 cm, yang atas 3 cm ke dalam, apa yang terjadi? Maka akan lucu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita memaksimalkan di Ramadan ini infak terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak yang memiliki rezeki, bahkan dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki, lalu ditumpuk-tumpukkan rezeki itu, dibelikan pakaian yang paling bagus, maka pakaian itu yang dibeli 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia akan lapuk. Yang kedua, harta yang Bapak Ibu dititipkan Allah, ditumpuk-tumpuk-tumpukkan, maka ketika dia belikan makanan yang paling lezat sekalipun, maka ketika dimakan besoknya akan menjadi busuk. Tapi yang sesungguhnya ketika dia dititipkan Allah rezeki, lalu dia belanjakan di jalan Allah, membantu fakir dan miskin, membantu anak yatim, membantu panti jompo, maka insya Allah yang dititipkan ke situlah yang akan menyelamatkan kita. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang memberikan infak terbaiknya di jalan Allah, maka ketika nanti ajal menjemputnya, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan meringankannya. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang memberikan infak terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka ketika di dalam kubur ada cahaya yang meneranginya. Subhanallah. Tidak akan pernah rugi. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita berikan, apalagi di bulan Ramadan ini, maka berlipat ganda pahala kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita berikan, yakin dan percaya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita miliki hari ini bisa kita berikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan bisa insyaallah mengantarkan kita masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.